Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita memuji Allah kembali pada kesempatan malam hari yang mulia ini. Kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah SWT senantiasa memberkahi kita sekalian dan memudahkan kita dalam kebaikan dan takwa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pelajaran kita pada kesempatan kali ini melanjutkan kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Abbad Al-Badr, yaitu Fiqih Al-Asma'ul Husna. Masih pembicaraan kita berkaitan dengan muqaddimah, permulaan, dasar-dasar perkara yang berkaitan dengan Asma'ul Husna, untuk memotivasi, menjelaskan kedudukan ilmu dari Al-Asma'ul Husna serta kaidah-kaidah yang berkaitan dengan Al-Asma'ul Husna. Maka inilah beberapa muqaddimah di antaranya yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak sebelum menjelaskan tentang masing-masing dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi SAW yang sahih. Kita masuk muqaddimah yang ke-8. Berkata Syekh Abdul Razak hafizahullah, jaddatu ahli sunnah fi babil asma was sifat. Kesungguhan ahlu sunnah di dalam nama dan sifat Allah. Ini dijelaskan pada kesempatan muqaddimah yang ke-8 ini, bagaimana ulama terdahulu ahlu sunnah yang berada di atas manhaj para sahabat, bagaimana kesungguhan mereka menjelaskan, memaparkan, mengajarkan akidah dan keimanan yang benar tentang nama-nama Allah dan sifat-sifatnya yang mulia. Di mana pelajaran dari bab ini untuk kita, bahwasanya mempelajari nama-nama Allah dan sifat-sifatnya yang mulia ini adalah suatu kebaikan yang menjadi jalan orang-orang soleh terdahulu. Orang-orang saleh terdahulu dari para ulama, di antara perjalanan mereka dalam beragama adalah mempelajari nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia. Maka ini semakin menguatkan kita dan semakin menambah semangat kita untuk mempelajari nama-nama Allah yang husna dan sifatnya yang mulia. Karena ini adalah jejak yang ditinggalkan oleh orang-orang saleh terdahulu di dalam beragama. Ya. Jejak orang-orang saleh terdahulu dalam beragama. Mempelajari, membahas tentang nama-nama Allah yang husna dan sifatnya yang mulia. Mari kita perhatikan apa yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak di sini. Beliau mengatakan, inna jadata ahli sunnah wal jamaah fi babil asma wa sifat wa fid din umuman jadatun mustaqimah wa siratuhum siratun mustaqim. Sesungguhnya usaha, kesungguhan ahlu sunnah wal jamaah di dalam pelajaran asma wa sifat dan dalam agama secara umum adalah kesungguhan dan usaha yang lurus dan jalan yang lurus. Yani thariqah mereka, jalan mereka dalam mempelajari, menjelaskan, mengimani nama Allah dan sifat-sifatnya yang mulia dan agama secara umum adalah jalan yang lurus.
adalah jalan yang lurus, yang patut untuk kita contoh. Ya. Li'annahu qama ala ta'dhimi nususi syariah wa luzum ma jaa'a fil kitab wa sunnah duna ziyadatin aw nuqsan. Mengapa jalannya orang-orang saleh terdahulu adalah jalan yang lurus, sirat al-mustaqim? Karena mereka telah terbukti menegakkan dan mengamalkan agama ini dengan pengagungan yang besar terhadap Al-Quran, terhadap sunnah, terhadap nas-nas syariat. Tidak ditambah, tidak dikurangi. Begitulah seharusnya beragama. Beragama gak boleh kita tambah-tambah, gak boleh kita kurang-kurangi. Agama ini milik Allah. Agama ini adalah apa yang dicontohkan dan dikerjakan oleh Rasulullah. Tidak boleh kita tambah dengan kesimpulan kita, perasaan kita, kemauan kita, hawa nafsu kita, keinginan kita. Gak boleh. Dan orang-orang saleh terdahulu yang membuat mereka istimewa karena pengagungan mereka terhadap nas-nas syariat, apa yang datang dari Al-Quran dan Sunnah, tanpa menambah, tanpa mengurangi. Beda dengan zaman atau generasi akhir zaman, di mana banyak manusia atau sebagian kaum muslimin gak merasa puas dengan Al-Quran dan Sunnah, gak merasa puas dengan apa yang datang dari Al-Quran dan Sunnah. Sebagian mereka mengatakan kita zamannya berbeda, tapi keadaannya berbeda, tapi sudah begini, tapi sudah begitu, situasinya begini dan begitu. Kita nggak boleh letterlek, kita nggak boleh mengikuti begitu saja Al-Quran dan Sunnah. Perkataan-perkataan yang melemahkan kaum muslimin untuk berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi yang mulia alaihi wassalam. Maka ini menyelisihi jalannya orang-orang soleh terdahulu dalam beragama. Tidak seperti itu mereka menjalani agama ini. Lurus, mengagungkan, memuliakan Alkitab dan Sunnah, tanpa menambah, tanpa mengurangi. Fayu'minuna bima warada fihima min asma'ir rabb wa sifatihi wa yamurrunaha nahu kama ja'. Mereka orang-orang soleh terdahulu beriman dengan kabar yang datang dari Al-Quran dan Sunnah tentang nama dan sifat Allah, dan memperlakukannya sebagaimana datangnya. Allah mengatakan namanya ini, Allah mengatakan sifatnya itu. Mereka katakan benar nama dan sifat Allah seperti yang Allah jelaskan dari Al-Quran dan Sunnah. Wa yuthbitunahu kama warat. Mereka menetapkan sebagaimana datangnya keterangan tersebut dari Al-Quran dan Sunnah. Wala yuharrifunal kalim an mawadhi'ih. Mereka tidak merubah kalimat, tidak merubah nas dari tempatnya. Seperti yang dilakukan orang Yahudi misalnya, Allah suruh mengucapkan hittoh, mereka ganti hintoh. Hittoh artinya taat, dengar, taat, mereka ganti dengan hintoh, gandum. Orang Yahudi merubah kalimat dari tempatnya dengan menambah huruf, menambah atau mengurang-urangi harokat. Dan orang-orang yang sesat dalam nama dan sifat Allah pun demikian. Mereka merubah kalimat dari tempatnya sebagaimana datang dari Rasulullah SAW, sebagaimana datang dari Allah SWT. Contohnya, ketika Allah berfirman Ar-Rahman al-Arsy istawa, Allah bersemayam, istawa di atas arsy. Mereka ganti istawa dengan istaula, ditambahin waw. Al-Quran mengatakan istawa, mereka ganti istaula, artinya menguasai, bukan bersemayam. Al-Quran berfirman wa kallamallahu Musa takliman. Allah berbicara kepada Musa sebenar-benar pembicaraan. Mereka gak mau, mereka ganti. Kalau Allah berbicara nanti sama kayak makhluk, mereka ganti wa kallamallaha Musa takliman. Musa yang bicara kepada Allah dengan pembicaraan, bukan Allah lagi yang bicara. Yang tadinya hu, Allah sebagai pelaku, dia ganti ha, Allah sebagai maf'ul. Ya. Dan ini diantara perjalanan orang-orang yang menyimpang di dalam nama dan sifat Allah, merubah nas-nas yang datang dari Alkitab dan Sunnah.
Kemudian kata Syekh Abdul Razak, wala yulhidun fi asma'ihi wa ayatihi, dan mereka tidak bersikap ilhad, menyimpang dalam nama dan sifatnya. Wala yukayyifun sifatihi, dan tidak membagaimanakannya. Tidak mencontohkan beginilah wajah Allah, beginilah tangan Allah, mempraktekannya atau membayangkannya. Mereka enggak seperti itu. Ini orang saleh terdahulu enggak seperti itu. Wala yumathiluna syai'an minha bi syai'in min sifati khalqih, dan mereka tidak pernah menyamakan sifat Allah dengan sifat yang ada pada makhluk walaupun namanya sama, karena itu yang datang keterangannya dari Al-Quran dan Sunnah. Tapi mereka katakan Allah sifat-sifatnya sesuai dengan kebesaran dan keagungannya, makhluk sifat-sifatnya sesuai dengan apa yang ada pada mereka. Nama boleh sama, hakikat tidak sama, ya. Kemudian beliau menjelaskan karena Allah tidak ada yang sama dengannya, tidak ada yang sepadan dengannya, tidak boleh untuk dikiaskan dengan makhluknya, disamakan dengan makhluknya. Dan mereka orang-orang saleh terdahulu beriman bahwasanya Rasul-Rasul Allah yang telah mengabarkan sifat-sifat tersebut adalah jujur, benar dan dibenarkan. Perkataan mereka, ini apa yang disampaikan oleh para Rasul tentang nama dan sifat Allah, itu wahyu dari Allah. Rasulullah mengatakan Allah marah. Rasulullah mengatakan Allah Subhanahu wa taala tertawa. Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW mengatakan Allah turun ke langit dunia. Maka Ahlus Sunnah mengatakan Rasul tidak akan mengatakan itu kecuali dari wahyu, bukan ngarang. Menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa taala, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa muhimmatuhum tabligh risalatillah, kepentingan para rasul menyampaikan apa yang Allah Subhanahu wa taala amanahkan kepada mereka. Ya, berbeda dengan orang-orang yang berkata atas nama Allah dengan tanpa ilmu, di mana mereka menetapkan untuk Allah berdasarkan ketetapan akal mereka semata, akal mereka yang terbatas, pemahaman mereka yang lemah, ya. Bahkan terkadang itu membawa mereka kepada kesimpulan-kesimpulan yang buruk tentang Allah. Rasul, lebih baik mana penjelasan Rasul tentang nama dan sifat Allah atau kesimpulan-kesimpulan akal yang ada pada orang-orang yang menyimpulkan Allah begini, Allah begitu, Allah tidak begini, Allah tidak begitu. Walhal itu hanya kesimpulan akal mereka. Ini perbedaan antara thariqah Ahlussunnah dari dulu mensikapi nama dan sifat Allah dan apa yang datang dari Al-Quran dan Sunnah, dengan orang-orang yang menyimpang dalam hal ini, di mana mereka menetapkan tentang Allah hanya berdasarkan kesimpulan, perasaan dan akal mereka yang sangat terbatas. Walihada qala Allah azza wajal, oleh sebab itulah Allah berfirman, Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin. Perhatikan ayat ini dengan baik. Maha suci Allah, Rabbul Izzah, Rabb yang memiliki keperkasaan. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan. Maha suci Allah dari ucapan-ucapan manusia, ketetapan-ketetapan manusia berdasarkan kesimpulan akal semata tentang sifat Allah ketika mereka menyifati Allah. Maha suci Allah dari sifat yang disifatkan oleh manusia tentang Allah. Kemudian Allah puji para rasul, wassalamun alal mursalin, keselamatan bagi para rasul. Yani para rasul lah yang benar, para rasul lah yang menempuh jalan yang sahih di dalam nama dan sifat Allah, di dalam mensifatkan Allah, keselamatan atas rasul. Walhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Rabbul Alamin. Ayat ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pujian Allah kepada para nabi dan rasul yang mereka itu beda dengan apa yang dilakukan oleh manusia yang lainnya ketika menyifatkan Allah. Para nabi dan rasul tidak mensifatkan Allah, tidak mengabarkan tentang Allah, tentang nama dan sifatnya, kecuali apa yang datang keterangannya dari Allah. Adapun selain para nabi dan rasul yang sesat dan menyimpang berkaitan dengan hak Allah ini, maka mereka menyimpulkan tentang Allah dengan kesimpulan-kesimpulan akal mereka yang penuh dengan kekurangan. Hadirin, tidak terjadi kesyirikan
kecuali karena tidak mengenal Allah dengan baik dan benar, mensifati Allah dengan sifat-sifat yang buruk. Ada yang menyembah kuburan, ada yang menyembah patung. Kenapa mereka menyembah itu? Mereka katakan ini perantara kami dengan Allah, yang akan menjadi perantara antara kami dengan Allah. Karena menurut mereka nggak pantas untuk berdoa langsung kepada Allah, harus ada perantara dari orang saleh yang akan menghantarkan doa mereka kepada Allah. Kemudian mereka mengatakan seperti para raja yang nggak bisa kita datangi langsung, harus ke ajudan-ajudannya. Lihat, mereka menyamakan Allah dengan makhluk, mensifatkan sifat Allah dengan makhluk, dengan apa yang mereka lihat dengan mata mereka. Datang para nabi dan rasul untuk menumpas mereka dan menjelaskan kalau itu adalah kesyirikan. Apa sebabnya? Keliru dan salah paham tentang Allah di dalam bersikap kepada Allah. Ya. Tidaklah seorang mereka percaya kepada jimat-jimat, cincin, keris atau yang lainnya dijadikan jimat, kecuali yang pertama kali mereka lakukan adalah mereka berburuk sangka kepada Allah. Tidak mengenal Allah sebenar-benar pengenalan. Tidak mengagungkan Allah sebenar-benar pengagungan. Allah gak pernah jadikan itu sebagai wasilah. Allah gak pernah jadikan itu sebagai benda yang keramat untuk dijadikan sebagai wasilah menyelamatkan dirinya dan seterusnya. Walaupun mereka mengatakan jimat ini hanya sebab, saya mintanya sama Allah. Katakan kepada mereka, kamu menetapkan tentang Allah bahwasanya ini sebab yang dengannya Allah akan memberikan kamu seperti yang kamu inginkan. Mana keterangannya kalau Allah jadikan ini sebagai sebab? Mana keterangan kalau Allah menjadikan jimat yang kau percaya itu sebagai sebab? Dia berdusta atas nama Allah. Dia mensifatkan Allah dengan kebohongan. Orang-orang yang menyimpang dalam ibadah, secara tidak sengaja ataupun sengaja dia mengatakan Allah Subhanahu wa taala belum menjelaskan syariat ini kepada nabinya dengan sempurna, sehingga kita perlu tambah untuk mengagungkan Allah. Orang-orang musyrikin ketika menyembelih, mereka pun berkesimpulan sembelihan ini untuk berhala, yang ini untuk Allah, dibagi-bagi. Allah gak pernah turunkan syariat seperti itu, dan Allah marah kepada mereka ketika mereka membagi-bagi syariat seperti itu. Ini untuk Allah, ini untuk berhala kami, ini untuk berhala yang itu. Padahal Rasulnya gak pernah jelaskan itu, dan Allah gak pernah menurunkan syariat seperti itu. Allah marah kepada mereka. Maka kesesatan dalam ibadah, kesesatan dalam agama, apapun itu, bagian di dalam keburukan tentang nama dan sifat Allah ikut andil, sehingga akhirnya terjadi penyimpangan ini. Maka para nabi dan rasul mereka berada pada keselamatan, mereka berada pada jalan keselamatan. Begitu juga orang-orang yang mengikuti para nabi dan rasul dengan baik, dari para ulama, para sahabat Nabi yang mulia SAW, di dalam keimanan tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, ya. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh Abdul Razak menjelaskan, wa manhajuhum fi hadzal bab qaimun ala aslaini adhibaini asasaini, ya, matinaini huma. Jalan orang-orang saleh terdahulu, ahlu sunnah, para ulama, para sahabat Nabi yang mulia alaihi wasallam, di dalam menetapkan nama dan sifat Allah terbangun di atas dua pokok landasan. Cara mereka menetapkan nama dan sifat Allah dibangun di atas dua pokok landasan. Yang pertama, itsbat bila tamtsil. Mereka menetapkan tanpa menyamakan. Menetapkan nama dan sifat Allah dan tidak mengatakan nama itu seperti makhluk, sifat Allah seperti makhluk. Itsbat bila tamtsil. Yang kedua, thariqah mereka, jalan mereka, tanzi bila ta'til. Mereka mensucikan Allah tanpa menghilangkan nama dan sifat Allah. Ini dua pokok cara, jalan, metode para sahabat, para ulama ahlu sunnah
di dalam keimanan menetapkan nama dan sifat Allah. Yang pertama, itsbat bila tamsil. Menetapkan dengan tidak mengatakan sama dengan nama dan sifat makhluk. Tapi mereka tetapkan karena Allah yang jelaskan. Kemudian mereka mensucikan tanpa menghilangkan. Mereka katakan nama Allah sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Ya, dan mereka tidak menghilangkan nama dan sifat Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, pokok kesesatan dalam nama dan sifat tamtsil dan ta'til. Menyerupakan Allah dengan makhluk. Yang kedua, menghilangkan dan tidak mengimani nama dan sifat Allah. Apa alasan mereka tidak mengimani nama dan sifat Allah yang datang keterangannya dari Al-Quran dan Sunnah? Karena takut kalau kita tetapkan nanti menyamakan Allah dengan makhluk. Mereka takut kalau menetapkan nama dan sifat Allah berarti menyamakan Allah dengan makhluk. Ya, maka ini tariqah ahlu sunnah, itsbat bila tamsil wa tanzih bila ta'til. Menetapkan tanpa menyamakan, mensucikan Allah tanpa menghilangkan nama dan sifat Allah. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah SWT, ya. Berikut dibawakan oleh Syekh Abdul Razak beberapa perkataan para ulama, ya, tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya perkataan Nu'aim ibn Hammad rahimahullah. Nu'aim bin Hammad rahimahullah. Beliau mengatakan, "Man syabbaha Allah bi syai'in min khalqihi faqad kafar." Siapa yang menyamakan sesuatu dari sifat Allah dengan makhluknya, maka dia telah kufur. Menyamakan sifat Allah dengan makhluk, maka dia kufur. Wa man ankara ma wasafa Allah bihi nafsa faqad kafar. Dan juga barang siapa yang mengingkari nama dan sifat Allah sebagaimana datang keterangannya dari Al-Quran dan Sunnah, dia ingkari, maka dia pun telah kufur. Falaysa fima wasafa Allahu bihi nafsa aw wasafa bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam tasbih. Dan apa yang disifatkan oleh Allah dan Rasulnya tentang Allah itu bukanlah merupakan penyamaan dengan makhluk. Bukan menyerupakan Allah dengan makhluk. Ini Allah menetapkan sifat tentang dirinya, Rasul menetapkan tentang sifat Allah, maka itu bukan berarti Allah dan Rasulnya menetapkan sifat bagi Allah yang serupa dengan makhluk. Ya, tapi kita harus tetapkan sebagaimana adanya. Berkata Imam Ahmad rahimahullah, la yusafullah illa bima wasafa bihi nafsah. Tidak boleh Allah disifatkan kecuali dengan apa yang Allah sifatkan dirinya sendiri dalam kitabnya. Aw wasafahu bihi rasuluh, atau apa yang disifatkan oleh Rasulnya tentang Allah. La yatajawaz Al-Quran wal hadis. Kita nggak boleh melampaui Al-Quran dan hadis. Berbicara tentang nama dan sifat Allah, tidak boleh melampaui apa yang datang keterangannya dari Al-Quran dan hadis. Berkata Imam Ibnu Abil Bar rahimahullah, laisa fil i'tiqad kullihi fi sifatillah wa asma'ihi illa ma ja'a mansusan fi kitabillah aw sahha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aw ajma'at alaihi al-ummah wa ma ja'a min akhbaril ahad fi dzalika kullih aw nahwahu yusallam lahu wa la yunadhar fi. Tidak ada dalam keyakinan semuanya tentang nama dan sifat Allah kecuali dengan apa yang datang nasnya dalam Al-Quran atau yang sahih dari Rasulullah SAW. Ya, apa yang datang dari Al-Quran dan Sunnah tentang nama dan sifat Allah, itulah yang harus diyakini. Ya, dan kita terima sebagaimana datangnya dan tidak boleh dibantah. Ya, maka ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah SWT. Di antara perkataan para ulama salaf terdahulu, dan banyak sekali perkataan mereka tentang masalah ini. Seperti perkataan Al-Imam Malik, perkataan Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Syafi'i dan yang lainnya. Mereka semua mengatakan dengan perkataan yang sama dalam masalah akidah tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala ini, ya. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, Syekh Abdul Razak menjelaskan di antara
nikmat Allah yang besar bagi seorang hamba, yakni Allah berikan taufik hamba tersebut untuk berjalan mengikuti jejak orang-orang saleh terdahulu yang lurus sesuai dengan Alkitab, sesuai dengan sunnah Nabi SAW, jauh dari penyimpangan orang-orang yang menyimpang, jauh dari kesesatan orang-orang yang sesat. Bahkan mereka berjalan pada apa yang menjadi perjalanan orang-orang saleh terdahulu, perjalanan Nabi yang mulia alaihi wassalam. Dan telah berlalu dengan nikmat Allah, kesungguhan dari orang-orang saleh terdahulu di dalam masalah nama dan sifat ini. Mereka berada pada satu perkataan yang sama. Bahkan semua mereka menetapkan sebagaimana ditetapkan oleh Al-Quran dan Sunnah, ini kalimat orang-orang saleh terdahulu satu. Enggak ada yang beda tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, di antara perkataan yang juga disampaikan oleh para ulama, ini perkataan Al-Imam Zuhri yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari tentang nama dan sifat Allah. Kata Imam Zuhri, minallah risalah wa ala rasul al-balagh wa alaina taslim. Risalah ini dari Allah. Muhammad alaihi wasallam tugasnya nyampaikan. Adapun kewajiban kita terima. Kewajiban kita cuma terima. Ya, bukan nyimpulin sendiri. Bukan menyimpulkan sendiri, bukan mengkreasikan sendiri. Terima sebagaimana datangnya, itulah beragama. Seperti itulah beragama. Ya. Gak usah kita merasa pinter sendiri dalam beragama. Ikutin saja sebagaimana datangnya dari Alkitab dan Sunnah Nabi yang mulia SAW. Ya. Berkata Imam As-Sam'ani rahimahullah, wa mimma yadul ala anna ahlul hadis alal haq annaka law tala'ta jami' kutubihim al-musannafah min awwalihi ila akhirih qadimuha wa hadithuha wajadtaha ma ikhtilafi buldanihim wa zamanihim wa taba'udi ma bainahum fid diyar wa sukun kulli wahidin minhum qatran minal aqtar fi bayanil i'tiqad ala watiratin wahidah wa namtin wahid. Kata Imam Abul Mudhaffar As-Sam'ani, dan di antara yang menunjukkan bahwasanya ahlul hadis berada di atas kebenaran, ini ahlul hadis, mereka yang beragama senantiasa menyesuaikan keagamaan mereka menurut apa yang datang keterangannya dari hadis-hadis Nabi SAW, sunnah Nabi yang mulia SAW. Kalau kalian perhatikan, mereka itu berada di atas kebenaran. Kalau kalian perhatikan, di seluruh kitab-kitab mereka yang tertulis dari yang awal sampai yang akhir, yang dahulu sampai yang terbaru, kalian akan dapatkan walaupun mereka berbeda negeri, berbeda tempat, jauh jarak mereka, tempat tinggal mereka juga beda benua dan seterusnya, tapi ketika menjelaskan tentang keyakinan, perkataan mereka sama. Dari ujung barat sampai ujung timur, tentang nama dan sifat Allah sama satu. Ya. Yajruna fihi ala tariqatin la yahiduna anha wa la yamiluna anha. Qulubuhum fi dzalika ala qalbin wahid. Wa naqluhum la tara fihi ikhtilafan wa la tafarruqa fi syai'in ma wa in qalla. Ini kalian enggak akan mendapatkan perselisihan dan perpecahan di antara mereka, penjelasan tentang nama dan sifat ini. Bal law jama'ta jami'a ma jara ala alsinatihim wa naqaluhu an salafihim wajadtahu ka'annahu ja'a an qalbin wahid. Bahkan kalau kalian kumpulkan perkataan para ulama terdahulu, dari tabi'in, tabi'ut tabi'in, dari para ulama yang ma'ruf, masyhur, kalian akan dapatkan seolah-olah perkataan mereka itu berasal dari satu hati, sama semua. Ya. Wahal alal haqqi dalil abyan min hadza. Kata Imam As-Sam'ani, apakah untuk kebenaran seperti ini yang sudah sangat gamblang dan jelas memerlukan dalil lagi? Enggak perlu. Cek saja sana. Para ulama al-hadis, para ulama yang senantiasa beragama menyesuaikan dengan apa yang datang dari hadis Nabi SAW. Sama semua perkataannya tentang nama dan sifat Allah.
Ya, lihat Imam Malik, kita pernah membawakan perkataan Imam Malik. Ketika ada orang yang tanya, "Ya Imam, bagaimana istiwa?" Imam Malik kemudian terdiam sampai keringetan karena dia ditanya tentang Allah SWT dan dia sangat mengagungkan Allah SWT. Kemudian Imam Malik menjawab, "El istiwa maklum." Istiwa itu ya sudah kita ketahui maknanya. Istiwa ya istiwa. Dan diantara sifat Allah istiwa, bersemayam. El istiwa maklum. Ya. Wal kaif majhul. Bagaimananya Allah bersemayam itu enggak kita tahu karena enggak dijelaskan bagaimananya dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Allah hanya jelaskan Allah istiwa, bagaimananya Allah istiwa enggak dijelaskan, maka ini majhul, enggak perlu kita bahas. Wal imanu bihi wajib. Iman kalau Allah istiwa itu wajib. Wa su'al anhu bid'ah. Bertanya bagaimana istiwa itu bid'ah. Udah enggak usah tanya. Perlakukan saja sebagaimana datangnya dari Allah dan Rasulnya tentang nama dan sifat ini. Gak usah nanya bagaimananya. Dan maknanya sudah kita pahami. Itu perkataan Imam Malik. Dan banyak lagi perkataan para ulama yang lain. Ya. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah SWT. Kata Imam Sam'ani. Amma idha nadarta ila ahlil bid'ah. Ra'aitahum mutafarriqin syi'an wa ahzaban la takat. Tajid itnain minhum ala tariqatin wahidah. Adapun kalau kalian perhatikan perkataan para pengusung bid'ah. Kalian akan lihat mereka itu berpecah belah, berkotak-kotak, sampai kalian tidak dapatkan dua orang dari mereka sepakat dengan satu kesimpulan. Ada dua orang menyimpulkan pasti berbeda. Ya, ini thariqah ahlul bid'ah, orang-orang yang mengusung agama ini dengan bid'ah. Ya, pasti akidah mereka berbeda. Kenapa berbeda? Karena kalau diserahkan agama ini kepada kesimpulan akal siapa yang mau dipakai? Akal orang Indonesia, akal orang Saudi, akalnya orang Timur Tengah, akalnya orang Eropa, akalnya orang Melayu. Akal siapa yang mau dipakai? Kalau diserahkan kepada akal manusia ya gitulah jadinya. Yang ini pengennya seperti ini, yang itu inginnya seperti itu, yang sana inginnya begini, yang sini inginnya begitu. Maka pasti konsekuensinya otomatis perpecahan yang ada dan terjadi di tengah-tengah manusia. Tapi kalau cara beragamanya satu melandasi Alkitab dan Sunnah dan berserah diri menerima apa yang datang dari Al-Quran dan Sunnah, sama semua insya Allah Ta'ala. Banyak pelajarannya sebetulnya, hanya saja kita nggak mau ngambil pelajaran. Kita sholat ngadep kiblat. Kenapa? Ya karena ini contoh Nabi SAW. Ada orang ngadep ke timur atau ke utara, ya menyimpang mereka, sesat mereka. Tapi ketika kita sama-sama ke kiblat, karena kita sama-sama ngikutin Nabi. Ketika kita berusaha nyimpulin sendiri, bisa jadi yang satu pengen ke utara, satu pengen ke timur, satu pengen ke selatan. Kalau kita nyimpulin sendiri, karena kita nggak nyimpulin sendiri, kita sepakat ke arah kiblat. Karena itu yang dicontohkan oleh Nabi. Kita sepakat sholat maghrib 3 rakaat. Kenapa? Di Al-Quran nggak ada. Karena Nabi SAW ngajarin seperti itu. Jadi kita sama 3 rakaat. Coba kalau diserahkan kepada diri kita, sore nih capek, saya 2 rakaat saja. Yang di sana pengen 1 rakaat, yang di sana pengen 5 rakaat. Ini kan pelajaran besar sebetulnya buat kita. Hakikat perpecahan itu karena kita menjauhkan diri dari Al-Quran dan Sunnah. Karena kita menjauhkan diri kita dari sumber landasan agama kita. Itulah perpecahan terjadi di sana. Kita teriak manusia agar bersatu, bersatu, bersatu. Akan tetapi ketika diajarkan Al-Quran dan Sunnah, malah yang mengajarkan diusir, malah yang mengajarkan disalahpahami, malah yang mengajarkan diintimidasi, difitnah dan seterusnya. Maka ini sama saja menutup peluang untuk bersatu dan membuka peluang syaitan untuk berpecah belah. Karena menjauhkan manusia dari Al-Quran dan Sunnah sama dengan menjadikan mereka berkotak-kotak dan berpecah belah. Ya. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Berkata Imam Sam'ani, wa kana sabab fi ittifaqi ahli hadis annahum akhadud din minal kitab wa sunnah wa tariqin naql. Kenapa para ahlul hadis yang beragama senantiasa menyesuaikan dengan apa yang datang dari Nabi, dari hadis Nabi SAW, kenapa mereka berada pada kesepakatan? Karena mereka mengambil agama ini dari Al-Quran dan Sunnah. Dari cara
menukilkan agama ini yang benar, landasannya benar. Fa'awrathahum al-ittifaq wal i'tilaf. Maka Allah SWT memberikan kebaikan kepada mereka dengan kesepakatan dan kesatuan. Adapun ahlul bidah, ketika mereka mengambil agama mereka dari kesimpulan akal, maka Allah SWT menjadikan mereka berpecah belah dan berselisih. Ya, berpecah belah dan berselisih. Maka ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah SWT. Ya, apa yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak dari penjelasan Al-Imam Sam'ani. Ya, hadza wa innal khata' fi asma'ir Rabb subhanahu wa sifatih laisa kal khata' fi ayyi amrin akhar. Ini perhatikan, salah di dalam nama dan sifat Allah itu enggak sama dengan kesalahan-kesalahan dalam agama yang lain, dalam bagian agama yang lain. Salah dalam mengimani Allah, salah dalam menetapkan nama dan sifat Allah, itu enggak sama dengan kesalahan kita dalam bagian agama lain.